سيدنا محمد الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan kekuatan untuk bisa hadir memperingati Maulid Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita senantiasa memperbanyak salawat kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda maka senantiasa memperkenalkan agama empat masalah Islam sehingga sampai agama Islam kepada diri kita. Pada kita memuliakan bagian kita dan kita yang diusahakan dengan masalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau dalam dakwah beliau. Kemudian kita hormati kita muliakan juga Kiai Haji Abdul Rahim. Kemudian kita hormati juga Bapak Tamir Masjid kita Bapak Darmono. Kemudian kita muliakan juga para ustaz dan para masyarakat di pandai. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita sampai akhir hayat kita, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang dimuliakan semua hadirin hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh bahagia dan cinta yang berbeda Nabi dicinta pada sekali firman-Nya. Selamat atas kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rasul yang mulia. Baik, mohon maaf selalu berdoa pada malam ini untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan dibacakan susunan acara pada malam hari ini beberapa pembacaan yang sedang berlangsung. Kemudian tadi kita sudah menghalang tiang, alhamdulillah. Kemudian acara yang selanjutnya nanti akan pembacaan suci Al-Quran. Kemudian acara ini kita akan mau'izah hasanah sekaligus doa. Dan yang terakhir adalah acara hikmah atau konsumsi. Dan tidak lupa nanti anak-anak akan ada acara pertanyaan atau kuis bagi kalian yang mendengarkan atau menyimak acara pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mengusahakan berikutnya, yaitu pembacaan yang sekitar pertama yang akan disampaikan oleh Ustaz Salam Haji. Kepada beliau kita persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya فجعلتم منه حرما
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قبل كل كلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عند كل كلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعد كل كلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد الأسماء والأبصار
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما وسعه علم الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه. Para ulama, para sesepuh, para umara, akramakumullah, rahimakumullah. Semoga Allah semua berkahi kehidupannya. Allah panjangkan umurnya. Allah mudahkan segala urusannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ada satu makhluk yang sangat jelek. Di maulid tapi nggak bahas yang bagus. Diawali dengan ada makhluk yang sangat jelek, yang semua orang sepakat dengan jeleknya makhluk tersebut. Namanya iblis, laknatullah alaih. Iblis itu makhluk yang sangat jelek, yang nentang Tuhannya. Diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, nggak mau. Yang nurunkan Nabi Adam dari surga sebabnya itu iblis. Kalau iblis seumpama, tapi tak mungkin nggak goda Nabi Adam, kita sudah di akhirat, sudah di surga. Nggak perlu ada ujiannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang sangat jelek tadi yang namanya iblis, laknatullah alaih itu. Sejelek-jeleknya iblis, seburuk-buruknya iblis, iblis itu masih ngakui bahwasanya dia adalah ciptaan Allah. Iblis itu masih ngakui bahwasanya Tuhannya iblis adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis mengatakan, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan saya ini dari api, Engkau ciptakan Adam itu dari tanah, ya Allah. Maka berarti iblis itu masih bertuhan, masih ikut Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti iblis itu taat Pancasila. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi iblis itu punya murid, yang muridnya itu mengalahkan gurunya. Manusia tapi ngalahkan gurunya jeleknya, namanya Fir'aun, laknatullah alaih. Kalau iblis itu masih ngakui Allah itu Tuhannya, kalau Fir'aun itu nggak mau. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Jadi Fir'aun itu mengumpulkan seluruh Mesir itu, dikumpulkan jadi satu, ada pengumuman besar. Pengumuman apa? Ana rabbukumul a'la. Alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti. Wahai manusia-manusia yang di Mesir, sayalah Tuhan kalian. Ini semua sungai-sungai ini kalau saya berhentikan, berhenti. Kalau saya jalankan, jalan. Orang yang saya putuskan hidup, hidup. Kalau saya putuskan mati, mati. Ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kalian. Berhala-berhala kalian itu makhluk saya. Jadi Fir'aun itu saking kerennya, dia itu sampai ngaku menjadi Tuhannya berhala. Maka iblis dalam kitab Araisul Majalis karangan Imam Tha'labi,
Melihat punya murid yang terlalu berani dengan Tuhannya, itu nggak enak iblis. Ini saya goda kok offset ini ya. Maka iblis tadi itu pura-pura jadi manusia. Fir'aun itu punya satu istana yang indah. Di istana tadi ada satu kasur yang raksasa. Maka di bawahnya ada sungai Nil berjalan di bawah kasurnya. Di samping tempat tidurnya ada tali. Kalau dia tarik berhenti Nilnya, bendungannya berhenti. Kalau dia lepaskan jalan. Di tengah taman-taman yang indah tadi, maka iblis itu nyelonong ke situ. Maka Fir'aun itu kaget, siapa ada orang berani dengan Tuhan semesta alam ini, siapa ini? Maka oleh Fir'aun itu ditunjuk, hei kamu siapa? Berani-beraninya masuk di sana saya nggak izin. Dari mana kamu bisa masuk? Itu penjaga pintu saya telah hapus 7. Kok bisa masuk? Dari mana kamu? Maka iblis itu sambil senyum, katanya kamu Tuhan, masa dengan makhluknya lupa? Namanya Tuhan kan pencipta, saya kan ciptaan kamu. Ingat nggak nyiptakan itu tahun berapa? Jadi iblis agak dongkol, punya murid kok ganas men ya. Sejelek-jeleknya iblis itu cuma nyuruh orang maksiatlah pada Allah, maksiatlah pada Allah. Ini enggak ngaku Tuhan. Iblis itu makhluk yang paling buruk. Tapi ketika dia mau goda manusia, dia faham bahwasanya yang gerakkan iblis itu Allah, yang gerakkan manusia Allah. Kalau saya goda manusia, enggak minta pertolongan kepada Allah, manusia enggak bisa tergoda. Maka iblis ketika mau menggoda manusia, dia mengatakan dalam Quran ini, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi keagunganmu, demi kehebatanmu, demi kekuasaanmu ya Allah, saya akan sesatkan manusia semuanya ya Allah. Maka kata ahli tafsir mereka mengatakan, kenapa iblis mengatakan fa bi'izzatika, ya Allah demi kemuliaanmu? Iblis paham kalau orang, kalau makhluk kok mau berbuat gak tawasul dulu dengan namanya Allah, gak akan Allah tolong. Jadi iblis itu mau menggoda kita, minta pertolongan Allah. Ya Allah, saya pengen goda orang Baitus Sholihin ya Allah. Minta pertolongan Allah dulu. Maka kalau ada orang berbuat kok nggak minta pertolongan kepada Allah, kalah dengan iblis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis yang jelek tadi masih kalah dengan muridnya namanya Fir'aun. Tapi sejelek-jeleknya Fir'aun, Allah tidak pilih menjadi musuhnya seistimewa-istimewanya manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fir'aun itu dipilih menjadi musuhnya Nabi Musa. Namrud, orang yang sangat jelek, dipilih menjadi musuhnya Nabi Ibrahim. Nabi yang termulia, dia akan mendapatkan musuh yang terjelek. Masa nabinya mulia, musuhnya ecek-ecek? Wah, nggak jadi mulia. Juara tinju, Mike Tyson, masa musuhnya orang Winong? Ya nggak jadi mulia. Maka dia harus lawan Holyfield. Maka Habib Nurmagomedov masa lawan kita? Nggak bisa. Jadi jagoan yang hebat, dia akan dilawankan dengan musuh yang hebat. Berarti Fir'aun yang sejelek-jeleknya Fir'aun, kata para ulama, itu belum cukup untuk mengalahkan Nabi, belum pantas jadi musuhnya Nabi. Maka dijadikan musuhnya Nabi Musa. Berarti maknanya Abu Jahal, Abu Lahab itu lebih jahat daripada Fir'aun. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah itu lebih jelek daripada Fir'aun, karena Allah pilih mereka untuk memusuhi kekasihnya yang tertinggi. Sejelek-jeleknya Fir'aun itu, ketika dia sudah tenggelam, maka dia syahadat, ya Allah saya iman dengan Tuhannya Musa, ya Allah, pengen tobat. Sampai oleh malaikat Jibril diambil tanah, dilempar di mulutnya. Enak aja kamu tobat, dari hidupnya maksiat tiba-tiba tobat surga, nggak bisa. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang mau tobat, tutup. Jadi sejelek-jeleknya Fir'aun itu sebelum meninggal pengen tobat. Loh. Ternyata saya nggak Tuhan ya. Tobat.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Jahal yang Nabi katakan Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini, ketika tubuh dia sudah dicapik, sudah mau mati itu, mau sekarat, ditusuk perutnya oleh dua pemuda dari Madinah, petani, anaknya tukang kebun. Abu Jahal itu sudah mau lepas itu nyawanya itu, sudah krongkrok. Maka Abu Jahal kan nggak tobat. Dia mengatakan, loh, kenapa saya ini kok mati, yang bunuh kok anak-anak keroco, anak-anak ingusan. Alangkah mulianya saya seumpama yang bunuh itu Muhammad gitu kan, agak gagah dikit. Jadi sudah mau mati itu loh, sudah lihat Israel itu gak mau tobat, pengen dibunuh oleh Muhammad atau minimal Sayyidina Abu Bakar, itu agak lumayan lah, masa dibunuh oleh anak kecil. Jadi kelasnya Abu Jahal itu sebelum mati pun dengan Israel gak takut. Keren apa enggak? Itu musuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sejelek-jeleknya Abu Jahal, yang sudah sangat jelek tadi, tidak disebutkan namanya satupun di dalam Al-Quran. Sekalipun tidak disebutkan dalam Al-Quran namanya secara sharih. Bahkan Nabi doa, Allahumma ayyidil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, Islam tuh gua kuatkan dengan salah satu, kalau gak Abu Jahal ya Sayyidina Umar. Akhirnya Allah milih Sayyidina Umar. Masih didoakan hidayah oleh Nabi. Jadi sejelek-jeleknya Abu Jahal itu gak masuk Quran. Kita mulai alif lam mim fa minal jinnati wan nas, gak ada Abu Jahal, itu gak ada. Maka sebagian ulama mengatakan, oh kalau begitu seakan-akan Abu Lahab itu lebih jelek daripada Abu Jahal. Kenapa lebih jelek? Karena Abu Lahab itu masih hidup, masih sehat, masih seger. Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan ayat, dibocorkan bahwasanya Abu Lahab gak mungkin bisa tobat. Abu Lahab itu ahli neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangannya Abu Lahab dan binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sekali-kali harta dia, usaha dia tidak akan bisa menyelamatkan Abu Lahab. Saya selana rong dzata lahab, pasti nanti dia akan masuk neraka. Jadi orang itu biasanya ditutup pintu tobat kalau matahari terbit dari barat. Ditutup pintu tobat kapan? Kalau nyawanya sudah sampai tenggorokan. Abu Lahab tidak. Abu Lahab masih sehat, Allah sudah tutup pintu tobat. Bukan hanya dia, plus istrinya, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang sering menebar fitnah. Jadi Abu Lahab dan istrinya ini suami istri, suaminya jelek, istrinya jelek, masuk Quran bersama, musuhi Nabi bersama, ke neraka bersama, ditutup pintu tobat bersama. Itu namanya Abu Lahab. Maka setiap salat, tabbat yada Abi Lahab, tabbat yada Abi Lahab, itu disebut-sebut, apalagi orang yang hafalannya nggak terlalu lancar, biasanya tabbat yada Abi Lahabin wa tabbat yada Abi Lahabin wa tabbat yada, muter-muter terus. Orang kafir yang suruh sebut-sebut namanya di Quran termasuk tabbat yada Abi Lahab, bukan tabbat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Abu Lahab itu bisa dikatakan sebagai kakak kelasnya Abu Jahal. Abu Jahal kakak kelasnya Fir'aun. Fir'aun kakak kelasnya iblis. Tingkatannya kayak apa itu? Orang yang sejelek Abu Jahal, sejelek Abu Jahal, dia ketika 12 Rabiul Awal gembira dengan Nabi, gembira dengan Nabi. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu ulama beliau mengatakan, coba direnungi, siapa yang gembira dengan Nabi itu siapa? Orang kafir, satu. Yang kedua bukan kafir biasa, sekafir kafirnya orang.
Kalau kafir biasa kan lumayan lah. Ini enggak, kafir yang nomor 1, kakak kelasnya Abu Lahab, gurunya iblis. Yang ketiga, gembiranya dengan Nabi cuma sekali. Bukan sering, bukan. Kalau kita kan sering, setiap tahun sekali. Ini gembiranya dengan Nabi cuma sekali. Yang keempat, Abu Lahab itu gembira dengan Nabi bukan karena nabinya, bukan karena Nabi adalah utusan Allah, bukan karena Nabi kekasih Allah, bukan. Abu Lahab itu gembira dengan Nabi karena itu ponakannya lagi lahir, maka dia gembira. Oh seneng, ponakan saya lahir. Bukan karena itu Nabi Allah, bukan karena itu Rasulullah, bukan karena itu makhluk istimewa, bukan. Abu Lahab gembira karena itu ponakannya. Yang keempat, setelah gembira sekali, musuhinya seumur hidup. Keren gak? Kafir asli, kafirnya pimpinannya orang kafir, gembiranya cuma sesaat. Itu pun bukan karena itu Nabi Allah, karena itu ponakannya. Habis itu musuhinya seumur hidup. Abu Lahab itu kalau Nabi jalan dari belakangnya, jangan dengarkan, ponakan saya ini agak kurang 1 on. Sakhiran kadza, pembohong dia, ketemu jin kemarin agak stres. Ketemu jin di gua Hira itu, pulang-pulang agak gitu. Ya, dimaklum ya ponakan saya emang gitu. Nanti istrinya bagian kalau Nabi keluar ngasih itu duri-duri depan pintunya Nabi biar kena kerjasama yang luar biasa suami istri. Gembiranya sekali, musuhinya seumur hidup. Itu pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibalas. Balasnya bagaimana? Setiap hari Senin selama-lamanya itu dari ujung-ujung jarinya Abu Lahab itu keluar air yang manis dingin di neraka itu. Ketika orang-orang di neraka minum nanah, ada yang minum air panas, itu Abu Lahab hari Senin minum es. Hasil gembira dengan Nabi sesaat, habis itu musuh. Bagaimana kira-kira kalau yang gembira orang Islam? 1, Islamnya Islam bukan Islam biasa, Islam Baitus Sholihin. Ini istimewa, tempatnya orang soleh, Baitus Sholihin. Ini termasuk masjid yang membuat suasana winong sekarang udah agak mirip-mirip Madinah. Agak mirip, belum terlalu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita senang dengan Nabi itu kan gak sekali. Dengar cerita Nabi senang, fadilah amal dibacakan, ada cerita Nabi senang, ketika maulidan senang, ambil berkatnya lebih senang. Habis itu kita gembiranya bukan itu ponakannya atau siapa, bukan. Kita gembira karena itu Rasulullah, karena itu Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau makhluk pilihan, karena beliau kekasih Allah. Dan bukan hanya itu, setelah kita gembira, kita selalu berusaha menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah, malaikat gak akan ketemu dengan kita. Nggak akan ketemu. Abu Lahab gembira sekali loh, sekali aja itu diringankan loh, kita udah sering, nggak bakal ketemu insya Allah. Ini bab rojaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi itu saking istimewanya, seneng dikit aja, nyenggol Nabi dikit, ada hubungan dengan Nabi dikit aja, Allah hargai dengan begitu besar. Gimana kalau gembiranya banyak? Gimana kalau senengnya banyak? Korban dikit aja Allah mudahkan dia. Itu sampai saya baru baca kemarin itu Abu Thalib, kita kan sering bahas Abu Lahab aja, kan punya saudara namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi juga, yang bela Nabi habis-habisan, tapi matinya nggak Islam sebagian ulama. Lah Abu Thalib itu kira-kira nerakanya di mana Pak ya? Kalau Abu Lahab kan gembira dengan Nabi sekali, itu Allah longgarkan setiap hari Senin seumur hidupnya, selama-lamanya di neraka. Lah kalau Pak Abu Thalib itu gimana? Dia bela Nabi, senang dengan Nabi. Maka dalam banyak hadis Nabi mengatakan Abu Thalib itu aslinya fid darkil asfali minan nar, di neraka paling dalam.
Maka saya angkat itu Abu Thalib, saya pinggiran, saya angkat sampai Abu Thalib itu letaknya di pinggirnya neraka, pantainya neraka itu. Minggir itu saking senangnya kepada Nabi walaupun itu orang kafir. Maka ada satu riwayat mengatakan Nabi bersabda, wa arju khairam minha. Dan saya berharap kepada Allah bisa lebih dari itu. Lebih dari pinggir apa maksudnya? Berarti dimasukkan ke surga. Itu pendapatnya orang-orang Yaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya Nabi itu terlalu istimewa, wajahnya paling sempurna. Maka orang-orang Madinah melihat Nabi di siang hari, mereka langsung tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina bada'al lillahi da. Dulu itu ada orang yang pintar ngomong itu bang penting Pak. Inna minal bayani lasihar. Ngomong itu bang penting. Gara-gara omongan berapa banyak orang masuk neraka. Gara-gara omongan yang menarik berapa banyak orang berantem. Gara-gara omongan itu memang mahal. Ngomong doang, nggak ngomong doang, ngomong itu mahal. Maka orang yang pintar ngomong biasanya amplopnya banyak. Ngomong itu mahal. Maka ada orang yang pintar ngomong, pintar syair, pintar sastra, namanya Hasan bin Thabit. Saking pinternya dia kalau ngomong, kalau ada orang itu colek, bibirnya maju 3 cm, matanya ke belakang, hidungnya mundur, bibirnya maju, hidungnya mundur, kulitnya hitam keemas-emasan. Orang yang jelek kalau melihat tuh pengen muntah. Tapi kalau sudah dipuji oleh Hasan bin Thabit tadi, oh ini hitam yang seperti ini, hitam yang paling menarik. Mulut seperti ini membuat setan-setan takut. Kan setan bingung, setan ini siapa ini? Mata seperti ini, mata yang sempurna, tubuh seperti ini, sampai nanti perempuan-perempuan akan rebutan orang itu. Saking pinternya salesnya Hasan bin Thabit itu. Kalau orang itu ganteng, putih, gagah, suaranya bagus. Kalau sudah dijelek-jelekkan oleh Hasan bin Thabit ini putihnya, lihat itu, putihnya colek, mirip sapi. Mukanya kamu lihat, yang ganteng tadi itu orang lihat pengen muntah. Saking pinternya Hasan bin Thabit itu. Maka orang-orang Mekah ini ngelawan Nabi ini bingung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya wibawa. Gak banyak orang yang berani dengan Nabi itu, gak banyak. Yang berani paling Abu Lahab, Abu Jahal pun dikit-dikit. Yang terang-terangan lawan Nabi itu gak banyak. Makanya yang disiksa banyak sahabatnya. Dengan Nabi itu banyak takutnya. Maka sampai ketika saya di Mekah, mereka mengatakan, ulama Mekah cerita sama saya, ketika Nabi itu dilempar di Taif itu, dilempari batu, yang banyak lempar itu anak kecil, bukan bapaknya. Kalau bapaknya nggak berani, dipelototi Nabi takut, maka nyuruh anak kecil suruh lempari. Bapaknya ada 1-2. Jadi Nabi itu wibawanya luar biasa. Maka orang-orang Mekah itu bingung, jelekkan tuh gimana? Mukanya ya tampan, nasabnya paling sempurna, suaranya enak, dibilang pembohong gak pernah bohong. Mau disalahkan apanya ini? Ada mereka bikin musyawarah. Gimana ini? Kita mau lawan Muhammadnya kok agak susah ini. Maka ada yang usul khususi. Khususi siapa? Itu loh Pak Hasan bin Thabit itu loh. Itu mulutnya jangan mirip mak-mak. Akhirnya mereka datang, Hasan, ini kami mau lawan Muhammad itu susah. Setiap kami pengen musuhi, lihat mukanya malah seneng. Jadi kalau orang itu istimewa, musuh pun terpaksa seneng.
Kalau orang itu nggak istimewa, teman pun terpaksa nek. Maka orang-orang pada bilang Hasan bin Sabit, bantulah kami. Coba gimana cara jelekkan Muhammad tuh gimana sih? Coba bikin syair apa gitu loh. Maka Hasan bin Sabit bilang, apa? Jelekkan Muhammad? Kecil, wan piro. Gak ada yang gratis. Penaman gratisan. Maka bagaimana? Berapa minta kamu? Jangan berapa minta kamu, DP dulu. Nanti habis diterangkan malah gak mau bayar. DP dulu 1.000 dinar. 1.000 dinar diserahkan kepada Hasan bin Sabit. Nanti saya itu bisa melihat dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Kalau saya bisa menemukan sekecil lubang semut kekurangan dia, akan saya besarkan sampai lebih besar daripada gunung Uhud. Kekurangannya yang sekecil-kecilnya akan saya besarkan sampai lebih besar daripada gunung Lawu, gunung Himalaya. Maka orang-orang bilang, kamu sudah pernah ketemu Muhammad belum? Belum. Coba temukan saya. Saya ini orangnya kritis kok. Yang istimewa pun akan tampak jelek, apalagi yang jelek. Akhirnya disowankan kepada Nabi. Ketika Nabi pulang dari pasar mau menuju ke masjid, maka orang-orang mengatakan, wahai Hasan, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzur. Coba kamu lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah. Mana? Yang itu loh. Maka Nabi semakin dekat, semakin terang wajahnya, maka dia gak kuat tahan mulutnya itu, Sayyidina Hasan itu. Lamma ra'aitu anwarahu syata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari khawfan ala basari min husni suratihi falastu anzurahu illa ala qadari nurum ruhum minan nuri fil jismi minal qamari kahilyatin nusijat minal anjumiz zuhri wa ajmala minka lam tara qattu aini wa akmala minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Maka dia mengatakan, lamma ra'aitu anwarahu syata'at, ketika saya melihat cahaya Muhammad itu mulai memancar, makin dekat, makin terang, saya enggak kuat. Maka saya letakkan telapak tangan saya tutupi mata saya. Saya khawatir kalau saya paksakan melihat wajahnya, mataku akan rusak, akan buta, saking terlalu indah wajahnya. Falastu anzurahu illa ala qadari. Saya enggak mampu melihat Muhammad itu. Yang saya mampu hanya melirik dikit saja. Saya hanya mampu melihat sebagian saja, kekuatan mataku saja. Ini ruhnya terbuat dari nur yang bersemayam di dalam tubuh yang seindah bulan purnama. Khuliqta mubarra'an min kulli aib. Engkau ini bebas dari segala aib, sampai engkau seakan-akan diciptakan atas maumu sendiri, wahai Muhammad. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung Islam seketika. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajahnya terlalu tampan. Maka banyak orang Yahudi lihat Nabi itu, orang seperti ini kok pembohong dari mana? Kalau orang lihat kita ini pembohong agak cocok. Kalau melihat Nabi ini pembohong, dari mana bohongnya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali beliau mengatakan, kalau siang kita senang lihat Nabi itu. Kenapa senang? Karena ketika Nabi itu berkeringat, itu yang jatuh itu seperti mutiara yang berjatuhan dari wajah beliau. Bukan mutiara yang biasa, wanginya itu kalau kena baju seminggu pun belum hilang. Makanya kalau Nabi tidur, itu sahabat-sahabat pada nyari keringatnya Nabi. Di dalam hadis Muslim, Ummu Sulaim itu langsung ngambil itu keringatnya Nabi itu diambil.
Nabi kaget, wahai Ummu Sulaim, kenapa kamu ambil keringat saya? Ya Rasulullah SAW, gak ada minyak wangi di dunia ini yang lebih wangi melebihi keringat engkau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah wajahnya tampan, keringatnya wangi. Kalau beliau baca Quran, itu suaranya enak. Saking enaknya, sampai Abu Jahal pun senang dengarkan bacaannya. Musuh-musuhnya Nabi pun kecanduan mendengarkan Quran itu. Jadi kalau Nabi malam tahajud, qumil laila illa qalila, Nabi takbir baca Quran malam-malam, itu Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah itu diam-diam nguping di pinggir-pinggir jendelanya Nabi. Enak, orang ini suaranya enak. Sampai subuh itu kuat. Kok kita dengarkan Quran bentar kok ngantuk, ini gimana ini? Itu sampai subuh itu kuat. Sampai suatu ketika Abu Jahal tengah-tengah enak, mundur-mundur, pengen makin dekat, pengen dekat, nabrak orang Quraisy lain. Ada orang lain ternyata sama-sama ngupingnya. Loh, kenapa kamu kesini? Loh, kamu kenapa di sini? Saya ingin ngawasi Muhammad. Saya juga ingin ngawasi Muhammad. Adalah pengen dengarkan bacaan Qurannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajahnya tampan, suaranya bagus, keringatnya wangi, akhlaknya sempurna, tubuhnya itu halus itu. Sayyidina Anas beliau mengatakan, tidak pernah saya menyentuh sutra seluruh dunia yang saya tahu yang ngalahkan halusnya telapak tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lembut orangnya itu. Sampai saking lembutnya Nabi ini, orang-orang kadang-kadang berani guyon. Kalau ada Nabi itu berani guyon. Maka suatu ketika Nabi itu sedang ada Nabi, ibu-ibu itu guyon. Wah, gitu. Ibu-ibu biasa kan kalau guyon begitu. Maka datang Sayyidina Umar, langsung diam semua orang-orang. Maka Sayyidina Umar bilang, hei kalian gak adab, ada Nabi guyon, saya datang malah diam. Ketemu saya takut, dengan Nabi gak takut. Ngomong Sayyidina Umar ini. Maka ibu-ibu bilang, ya beda, Nabi orangnya baik, kalau kamu jahat. Kamu galak, mukulnya sakit, bentak orang galak, kamu Nabi lembut. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembut, tapi kekuatannya Masya Allah seperti kekuatan 40 orang. Maka di Madinah, di Tirmidzi kalau di Muslim itu di Madinah suatu ketika ada suara seperti suara serangan musuh, kayak ledakan gitu. Maka Sayyidina Ali, jagoannya Madinah itu, langsung loncat, salto naik kuda itu, ngejar itu, ambil pedangnya, ngecek. Sayyidina Umar yang setan pun terkencing-kencing melihat beliau, langsung ambil pedang, naik kuda. Zubair bin Awam kalau perang biasanya kepala itu sudah kayak alang-alang, langsung lari. Khalid bin Walid langsung lari, ngecek semua, jagoan-jagoan sahabat itu. Maka sahabat tadi baru sampai, belum sampai ke perbatasan Madinah, Nabi sudah balik dari luar. Kalian terlambat, sudah saya cek, gak ada apa-apa. Di secepat-cepatnya Sayyidina Ali itu gak ada apa dengan Nabi. Nabi balik ke Madinah naik kuda, gak pakai pelana. Lambat. Udah gak ada apa-apa, balik. Tahajud lagi. Jadi orangnya itu kuatnya Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang sesempurna ini, siapapun yang memberikan ada hubungan dengan Nabi, semakin kuat hubungannya, semakin mulia dirinya. Semakin cinta dengan Nabi, semakin cinta, semakin Allah cintai dia, semakin mulia dia. Maka Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi, penangguh Yerusalem, sebelum dia mimpin pasukan perang, dia merenung, ini Islam kok kalah ini, kenapa ini? Orang Islam yang pinter banyak, yang kaya banyak, yang alim turah, yang gak laku banyak juga. Orang Islam itu banyak, yang kaya banyak. Kenapa orang Islam kalah? Maka beliau istikharah.
Sampai dalam istiqorohnya diberitahu orang Islam kalah karena mereka sudah kurang sambungannya, koneksinya dengan kekasih Allah yang termulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi mereka nggak nyambung dengan Nabi, kekuatannya nggak akan ada. Maka langsung beliau ini datang ke Arafah ketika musim haji, diumumkan, siapa yang bisa bikin buku tentang kisahnya Nabi yang menarik, saya kasih hadiah. Maka orang-orang berusaha bikin buku, lomba-lomba, sampai ada yang menang, yang menarik, kemudian dibagi ke seluruh musola-musola, ke seluruh rumahnya umat Islam, ke seluruh pesantren-pesantren, baca semua. Ketika mereka sudah baca tentang Nabi, timbul rasa cinta, terenyuh, cinta lagi kepada Nabi, bibit-bibit mahabbah, kangen dengan Nabinya. Tengah-tengah seperti itu direkrut jadi pasukannya. Salahuddin Al-Ayyubi perang, gak sampai 6 bulan 7 bulan musuh sudah kalah semuanya. Maka kita ini bukan kalah pinter, bukan. Bukan kalah alim, bukan. Orang Islam itu bukan kalah itu. Orang Islam kalah karena mereka sekarang melupakan kekasihnya. Anak-anak kecil kalau kita tanya apa mobilnya Raffi Ahmad, hafal. Sekarang apa yang trending, hafal. Lagu yang apa, hafal. Kalau kita tanya istrinya Nabi namanya siapa, Sayyidah Aisyah, sama siapa, Khadijah, yang lain. Putrinya Nabi berapa? Fatimah, Sayyidah Fatimah, yang lain siapa ya? Maka orang-orang ahli batil itu faham. Maka orang-orang sekarang itu dihadapkan, hatinya dikiblatkan kepada orang-orang kafir, biar mereka melupakan nabinya, melupakan idolanya, sehingga mereka tidak dikumpulkan dengan nabinya. Maka bagaimana bulan Maulid ini kita jadikan bulan semangat baru untuk kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nanti beli di Gramedia itu, cari buku kisah Nabi yang paling lebar, paling panjang. Jangan cari yang tipis-tipis, yang lebar-lebar, yang panjang-panjang, yang tebal-tebal. Nanti kita baca di rumah-rumah kita, sehingga anak-anak kita ada semangat untuk pengen ngikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Kita akan doa bersama-sama. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم فقهنا في الدين علمنا التأويل زدنا علما زدنا فهما زدنا نورا زدنا بركة زدنا وراء زدنا مالا زدنا ألفا زدنا عدد وعدد زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا يا الله dengan berkahnya bulan Maulid ini ya Allah, dan berkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa anak istri kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ahli kampung kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Winong ini ya Allah seperti kampung Madinah Al-Munawwarah ya Allah, laki-lakinya seperti laki-lakinya para sahabat, perempuannya seperti perempuannya sahabiah, anak-anaknya anak-anak yang takwa, yang alim, yang menyebarkan agama ke seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, berilah rizki kepada kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang takwa ya Allah, yang menyejukkan hati kami, menyejukkan hati kami, menyejukkan kubur kami bersama-sama di surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab ya Allah. Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, dengan berkahnya bulan Maulid ya Allah, utang-utang kami ya Allah semua ya Allah, bayarkan semua ya Allah, hajat-hajat kami ya Allah tunaikan semua ya Allah, kesan-kesan kami ya Allah longgarkan semua ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wassallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
Oh